Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya bersama rekan-rekan saya. Saya di sini akan membawakan sebuah proyek electromagnetic field dengan tema judul proyek yaitu kereta elektromagnetik, di mana dengan tujuan melakukan proyek ini untuk mengimplementasikan atau memperlihatkan bagaimana medan elektrik dan medan magnet berjalan dalam sebuah implementasi alat. Tapi sebelumnya, sebelum lanjut kepada proyek, teman saya memiliki pertanyaan yang cukup menarik, yaitu apa hubungan terhadap medan listrik dan medan magnet. Hubungan medan listrik dan medan magnet dijelaskan pada hukum Faraday dan hukum Ampere yang dikemas dalam persamaan Maxwell, yaitu apabila medan magnet berjalan dalam kurun waktu tertentu, maka akan menciptakan medan listrik. Dan sebaliknya, apabila sebuah medan listrik berjalan dalam kurun waktu tertentu akan menciptakan sebuah medan magnet. Dapat dilihat seperti ini contohnya. Di sini ada kawat yang dililit sehingga terjadi atau menciptakan sebuah medan magnet di tengahnya yang melaju ke sebelah sana. Cukup. Lalu untuk penjelasan mengenai hukum Faraday lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Michael. Saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday dari electromagnetic field, di mana hukum Faraday memiliki 3 prinsip, yaitu ada induksi elektromagnetik, yang kedua ada perubahan flux elektromagnetik, yang ketiga ada hukum Lenz. Nah, yang pertama induksi elektromagnetik, yang dimana dalam flux magnetik yang melintasi suatu konduktor seperti kawat akan menghasilkan arus listrik yang diinduksi dalam konduktor tersebut. Dengan kata lain, jika ada perubahan dalam medan magnet yang melintasi kawat, akan ada arus listrik yang dihasilkan dalam kawat tersebut. Baik, di sini saya akan meneruskan pemaparan oleh rekan saya tadi, yaitu bagaimana prinsip kerja dari eksperimen yang telah kita lakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah magnet mempunyai kutub utara dan selatan. Dan ketika terdapat 2 magnet yang didekatkan dengan kutub yang berbeda, maka akan terjadi tarik-menarik, namun akan tolak-menolak pada saat kedua kutubnya sama. Pada eksperimen ini, ketika magnet neodymium dipasang pada kedua ujung baterai dan bertumpu pada kawat yang dibentuk menjadi sebuah kumparan selenoidal sebagai lintasan yang tidak berinsulasi, maka akan membentuk rangkaian lokal di sepanjang baterai. Rangkaian ini berjalan diawali dari terminal positif baterai yang dihubungkan dengan kutub utara pada magnet, lalu akan melewati kawat tembaga selenoidal dan kembali ke magnet di terminal negatif baterai. Rangkaian lokal ini yang membentuk adanya perjalanan arus listrik untuk menciptakan medan magnet di dalam kawat. Dan hal ini yang menimbulkan adanya gaya yang menyebabkan baterai tersebut dapat bergerak melintasi kumparan kawat. Peristiwa ini berhubungan dengan prinsip hukum Faraday atau biasa disebut dengan induksi elektromagnetik. Nah, jadi di sini ada barang-barang yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek elektromagnetik, kereta elektromagnetik. Yang pertama tentu saja ada magnet, lalu ada solenoida yang terbuat dari tembaga kabel yang sebelumnya sudah kita kupas dan bentuk seperti solenoida, yang nantinya tembaga ini berfungsi sebagai magnetic field yang akan melaju. Magnetic field akan melaju di tengah-tengahnya dari input yang kita masukkan menuju kepada output saat menyatukan magnet dan baterai. Lalu ada baterai sebagai fungsi pemberikan elektrik bertipe positif. Lalu cara pembuatannya adalah menyatukan si magnetnya ke kutub utara dan selatan baterai. Kita putus sebagian setengah-setengah. Oke. Lalu baterai yang satu lagi di sebelah sini. Nah, cara kerjanya seperti yang bisa dilihat, ini menjadi sebuah proyek electricity bermuatan positif, sedangkan nanti setelah disatukan kepada solenoida, solenoida akan memiliki sebuah medan magnet di tengahnya yang akan menolak dari magnetic field baterai ini. Lalu di sini ada showcase mengenai kereta elektromagnetik ini. Jangan lupa kutub positif ada di bagian depan, kutub negatif ada di bagian belakang. Lalu kita masukkan, pastikan magnet menyentuh tembaga, baterai juga tentu saja menyentuh tembaga. Kita lihat 1, 2, 3.
Setelah kita melakukan proyek kereta magnetik, sekarang kita akan melanjutkan kepada proyek kedua, yaitu proyek visualisasi medan listrik menggunakan styrofoam. Tapi sebelumnya kita akan membahas dasar dari elektromagnetik, sifat-sifatnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya sebuah medan memiliki dua kutub yang berbeda, yang satu kutub positif dan satu kutub negatif, maka akan terjadi sifat tarik-menarik. Dan apabila sebuah medan memiliki kutub yang sama seperti kutub positif dan kutub positif, maka akan terjadi sifat tolak-menolak. Nah, pada proyek kedua ini kami berencana untuk memvisualisasikan sebuah medan dengan kutub yang berbeda, yaitu kutub yang tarik-menarik dengan bahan-bahan proyek, yaitu power supply, bisa menggunakan batok casan handphone yang bisa menyalurkan aliran listrik sebesar 5 volt DC. Lalu ada gauss atau styrofoam sebagai pembuat visualisasi jalur dari medan listrik. Lalu ada air mineral, minyak goreng, dan air garam sebagai konduktornya. Selanjutnya ini adalah barang-barangnya. Yang pertama ini yang telah tadi saya bilang. Yang ini telah disalurkan kepada power supply berkekuatan 5 volt DC. Lalu ini ada styrofoam. Lalu di sini ada air yang dimasukkan styrofoam. Kita langsung saja mulai praktikumnya. Di sini saya menggunakan tegangan 14 volt dengan media air mineral ditambahkan dengan styrofoam sebagai visualisasi medan listrik. Bisa dilihat langsung styrofoam menempel kepada tembaga yang memiliki tegangan listrik. Bisa dilihat saling tarik-menarik, yang di ujung sudah mulai menempel. Nah, seperti itu kawan-kawan. Lalu yang selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan media air garam. Untuk air garam ini menjadi lebih cepat ya menempelnya. Untuk tegangan yang digunakan pada praktikum ini adalah sekitar 8 volt. Bisa dilihat jaringan-jaringannya terbentuk. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan minyak goreng. Kita lihat apakah bisa menempel. Untuk minyak sayangnya tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik karena sepertinya minyak bukanlah konduktor penghantar medan listrik yang baik, sehingga tidak terjadi atau tidak tervisualisasikan medan elektrik yang ingin dicapai.